Selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga jemaat GKM Kenari kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita merasakan sukacita yang besar. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Meski masih dilakukan secara online, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sungguh kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana sukacita Tuhan itu selalu hadir di dalam segala musim kehidupan kita. Karena ibadah pada pagi hari ini sungguh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Doa kami damai sejahtera sukacita boleh ada dan senantiasa ada buat kita semuanya. Mari pagi hari ini dimanapun kita berada, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita dan memperhatikan kita semuanya. Mari semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan hosana bagi Dia. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan
Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia, meninggikan Dia. Biarlah segala ciptaan Tuhan memuliakan Dia, karena Dia Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kita. Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Mari bersama-sama katakan hosana bagi Dia, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, katakan hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Engkau yang bertata di atas segala puji-pujian kami, Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Nama Yesus, nama yang besar, nama yang termulia di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang baik, sungguh baik buat kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja segala raja. Mari masuk hadirat-Nya. Masuk
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Raja segala raja, beri puji, beri puji. Yesus Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja, beri puji. Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala raja, Raja segala raja. Mari kita masuk hadirat Tuhan, karena Dia menggirangkan kita dengan sukacita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kita bersuka karena Tuhan menggirangkan kita, memberikan sukacita yang sejati dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenangkan diri kita. Kita bersyukur punya Allah yang mengasihi, Allah yang memberikan sukacita yang sejati buat kita. Meskipun dalam hidup kita terkadang ada suka, ada duka, ada pergumulan, ada berbagai macam hal yang menghambat kita, tetapi pilihan ada di tangan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
tatkala kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Dia akan memberikan sukacita yang sejati untuk kita semuanya. Mari, katakan, benar Tuhan, Engkau sukacitaku. Haleluya. Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatanku. Engkau penolong. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari dengan iman katakan, benar Tuhan, Kau sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, Jiwaku bermegah. kami mengangkat tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. angkat tangan kita. Angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat saja katakan, hatiku bersuka. Hatiku bersuka. memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan, Angkat tangan karena Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun
kami hanya ada di dalam-Mu ya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawa sukacita buat kami. Shalom. Terima kasih saya ucapkan kepada majelis GKMI Kenari, kepada Ibu Bapak, pengurus, dan seluruh jemaat yang telah memberikan saya kepercayaan untuk bisa melayani firman Tuhan pada kali ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali hadir kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ajari kami, supaya kebenaran firman-Mu ini bukan sekedar sebuah wacana, konsep, atau pengetahuan yang sekedar lewat di kepala kami. Tetapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam-dalam di hati kami. Dan kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, di kesempatan pada saat ini, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah sukacita sejati. Mengapa kita punya konsep yang berbeda dengan yang konsep dunia ajarkan? Kalau dunia mengajarkan bahwa kita bersukacita, kita bergembira, kita bisa menerima kegembiraan itu karena kita mendapat sesuatu, kita mendapat berkat, pekerjaan kita baik, gaji kita meningkat, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi di dalam firman Tuhan, itu ada hal yang berbeda. Sekalipun ketika kita mendapatkan sesuatu, doa kita terjawab, terkabul, itu pasti membuat kita sukacita, tetapi ada hal yang lain lagi. Mengapa ketika kita menderita, firman Tuhan mengajarkan berbahagialah, bersukacitalah senantiasa. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian, pencobaan. Mengapa harus bersukacita? Ketika kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang secara kasat mata, ini adalah hal yang berat dalam hidup kita. Mengapa kita harus tetap bersukacita? Kan aneh, Ibu Bapak. Orang menderita, kenapa harus tetap bersukacita? Bahkan yang lebih buruk lagi ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Mengapa firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap bersukacita? Nah, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama adalah ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita mengalami yang namanya sedang berada dalam lembah kekelaman, sedang berada dalam bayang-bayang maut, firman Tuhan mengajarkan. Mari kita membuka di Mazmur di pasal ke-23, ayat yang sangat terkenal. Mengapa sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kita tidak boleh terpuruk, kita harus tetap bersukacita. Firman Tuhan mengajarkan, demikian firman Tuhan. Mazmur 23 di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tentu ini semua membuat kita bersukacita. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita berada di rumput yang hijau, segala sesuatu yang kita harapkan terpenuhi, dan itu semua membuat kita bersukacita. Itu sudah pasti, sudah pasti. Pertanyaannya adalah di ayat berikutnya, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, pertanyaannya begini. Mengapa kadang-kadang hidup anak-anak Tuhan yang sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan yang sudah takut akan Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh rajin mengharapkan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan, satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Mengapa kadang-kadang kita menghadapi yang namanya persoalan dan penderitaan? Dan ketika kita menghadapi persoalan penderitaan, kita diajar untuk bersukacita senantiasa. Mengapa? Karena, perhatikan di ayat berikutnya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur
aku. Ibu bapak jemaat GKI Kenari yang saya kasihi. Firman Tuhan mengajarkan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan itulah segala-galanya dalam hidup kita. Lebih baik kita berada dalam lembah kekelaman, namun bersama dengan Tuhan Yesus, daripada berada di puncak kemenangan, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Sekalipun idealnya kita berada di puncak kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan, firman Tuhan di bagian yang lain, untuk apa seorang mendapatkan seluruh isi dunia kalau pada akhirnya jiwanya binasa? Mengapa sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, dalam lembah penderitaan, kita harus tetap bersukacita? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita lihat lagi di Ibrani di pasal yang keempat, ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kita harus teguh berpegang nih pada pengakuan iman kita. Mengapa? 15. Sebab imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan, imam besar, yaitu Tuhan Yesus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang bisa merasakan seluruh kelemahan-kelemahan kita, penderitaan-penderitaan kita. Ibu bapak, kita melihat, mengapa kita harus tetap punya pengharapan, kita harus tetap bersukacita ketika kita menghadapi penderitaan, ketika sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan mengerti, Tuhan memahami semua kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memahami semua apa yang sedang kita alami. Semua hal yang pernah kita rasakan begitu berat hidup ini, Tuhan juga merasakannya. Beberapa tahun yang lalu, di GKI Kenari juga saya pernah menyampaikan sebuah kesaksian, tetapi karena ini related, ini berhubungan, saya kembali menceritakan kesaksian yang sama. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah puncak di Bogor ada retreat. Dan di puncak ini, sebuah gereja mengadakan retreat pemuda. Dan banyak pemuda datang ke sana, lalu kemudian mereka sebagian sangat senang sekali karena mendapat teman, mendapat pengalaman baru. Tetapi ketika acara sesi dimulai, ada seorang pemuda yang berada di luar ruangan, hanya berjalan hilir mudik, sana kemari, ke sana kemari. Panitia yang melihat hal ini, kemudian menghampiri dan berkata, mari masuk, acara akan dimulai. Pemuda ini lalu berkata demikian, tidak, pulang dari tempat ini, aku mau bunuh papa. Pulang dari tempat ini, aku akan bunuh papa. Para panitia terkejut, kemudian berkata, engkau harus ampuni papamu. Engkau harus ampuni papamu. Pemuda ini lalu berkata demikian. Tidak, pulang dari tempat ini, aku mau bunuh papamu. Pemuda ini bercerita, ini ceritanya. Ketika aku bayi, aku tidak tahu sampai sekarang siapa mamaku. Mamaku ketika melahirkan aku diberikan kepada papaku. Papaku kemudian sempat membuang aku di tempat sampah. Entah bagaimana kemudian papaku mengambil aku kembali. Dan saat itu tubuhku sudah banyak luka karena ada banyak binatang yang menggigiti tubuhku. Di sekolah, anak-anak berkata, anak haram, anak haram, anak haram. Aku pulang ke rumah, menangis sendiri di kamar. Papaku tidak pernah peduli kepadaku.
Suatu saat, ketika aku masih sangat kecil, aku lapar, tidak ada makanan di rumah. Lalu kemudian, aku menangis. Dan ketika menangis itu, Papa mendengar tangisanku. Lalu papaku mendudukkan aku di sebuah kursi. Diikatnya kedua tangan dan kedua kakiku. Lalu papaku mengambil tang dan mencabut kuku kakiku satu persatu. Pemuda ini bercerita sambil menunjukkan kuku kakinya yang rusak akibat perbuatan papanya bertahun-tahun yang lalu. Ketika para panitia mendengar cerita ini, mereka terdiam. Entah bagaimana, pemuda ini kemudian mau masuk. Dan ketika masuk, acara sesi setelah berlangsung dan pemuda ini duduk di tempat yang belakang, tidak mendengarkan apa yang diceritakan karena tidak berapa lama pemuda ini kemudian tertidur. Dan beberapa saat kemudian terbangun dan berteriak, "Aku mau ampuni papaku! Aku mau ampuni papaku!" Orang-orang terkejut. Karena tema yang disampaikan oleh pengkhotbah tidak ada hubungannya dengan pengampunan, dan pemuda ini tertidur saat sesi sedang berlangsung. Pemuda ini bercerita demikian. Ini ceritanya. Ketika aku tertidur tadi, aku diberi penglihatan. Pada waktu aku bayi, aku melihat ketika papaku membawa aku di tempat sampah, ada banyak serangga, semut menggigiti tubuhku yang bayi itu. Dan bayi itu menangis sejadi-jadinya. Tetapi ada seseorang berada di sampingnya menangis bersama dengan aku yang masih bayi. Ketika aku diejek oleh teman-temanku di sekolah, anak haram, anak haram, anak haram. Bulian itu sungguh menghancurkan diriku. Aku menangis sejadi-jadinya, aku masuk kamar. Pribadi yang sama. Tetap bersama dengan aku dan menangis bersama dengan aku. Dan ketika aku lapar, Papa mendudukkan aku di sebuah kursi, diikatnya kedua tangan dan kedua kakiku. Papa mengambil tang dan mencabuti kuku kakiku satu persatu. Pribadi yang sejak bayi ada bersama dengan aku. Turut merasakan kesakitan yang sangat karena perbuatan Papa. Lalu kemudian pribadi ini berkata begini dalam mimpiku. Akulah Yesus. Aku mengasihimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Pemuda ini terbangun, lalu dia berkata, aku mau ampuni papaku. Aku mau ampuni papaku. Aku mau ampuni papaku. Jemaat Tuhan. Mengapa kita diajarkan oleh firman Tuhan? Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, kita tak punya alasan untuk bersukacita adalah karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak dibiarkan sendirian menghadapi persoalan yang berat di dunia ini. Persoalan COVID-19 yang tidak selesai sampai sekarang. Penderitaan kita dalam mencari kebutuhan hidup, mencukupi kebutuhan hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Karena itu kita selalu punya alasan mengapa kita bersukacita. Sekalipun dunia mengajarkan. Kita bersukacita kalau kita mendapatkan sesuatu. Tapi firman Tuhan mengajarkan. Kita tetap bersukacita. Sekalipun ada penderitaan dalam hidup kita. Itulah kebahagiaan atau sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati tidak berkorelasi, tidak berhubungan dengan situasi dan lingkungan yang sedang kita alami. Sekalipun situasi berat, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tetap punya alasan untuk bersukacita. Karena itu Ibu Bapak, sekalipun kita menderita, sekalipun kita ini sedang berjuang, situasi yang sulit, kita senantiasa punya alasan untuk bersukacita. Karena kita menghadapi persoalan ini tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, firman Tuhan saya lanjutkan lagi.
Mari kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, kisah mengenai pertobatan Saulus di Kisah Para Rasul pasal ke-9. Di ayatnya yang ketiga, ini ketika Saulus sedang berkobar-kobar hatinya, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan dia dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. Saulus, rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ibu bapak, yang perlu diketahui adalah Saulus dan Paulus itu orang yang sama. Saulus itu nama Yahudi, Paulus itu nama Yunani. Bukan nama karena dia bertobat, namanya berubah. Atau diganti namanya. Atau itu nama baptisnya, bukan. Mengapa Saulus kemudian memakai nama Paulus? Karena Paulus melayani orang-orang Yunani. Nama Saulus itu nama Yahudi. Dan dia memberi namanya Paulus karena dia melayani orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Supaya apa? Supaya lebih dekat dengan orang-orang Yunani. Seperti itu. Dan ketika Paulus ini kemudian didatangi oleh Tuhan sendiri, Tuhan berkata begini. Ini yang perlu kita renungkan. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ibu bapak, Paulus atau Saulus ini belum pernah berkonfrontasi secara langsung dengan Tuhan Yesus. Belum pernah bertemu, apalagi menganiaya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus berkata begini? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus tidak pernah dianiaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau menganiaya aku. Padahal firman Tuhan di ayat pertama dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yang diancam dan yang dibunuh oleh Paulus atau Saulus adalah murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya di masa itu. Lalu mengapa Yesus berkata, engkau menganiaya aku? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak secara langsung dianiaya oleh Saulus, tetapi apa yang diderita oleh murid-murid Tuhan persis sama. Yesus juga mengalami penderitaan itu. Itu penjelasan di kitab Ibrani di pasal 4 yang tadi saya bacakan. Semua penderitaan kita, semua kelemahan kita dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga merasakan semua apa yang kita alami. Semua apa yang sedang kita hadapi. Penderitaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tepat Yesus juga alami. Karena itu ibu bapak, sekalipun kita ini menghadapi situasi yang sulit, sukacita tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Situasi kita, apapun itu, sekalipun itu buruk, kita tetap punya pengharapan untuk bersukacita senantiasa kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menganiaya murid-muridku, engkau artinya menganiaya aku. Saya berikan bukti kembali di kitab Matius. Di pasalnya yang ke-25, kitab Matius di pasal yang ke-25, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-31. Matius 25, di ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan.
apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi ini kelak nih. Kelak ketika nanti anak manusia atau Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, ada malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan dia. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi Tuhan Yesus akan memisahkan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan dikatakan demikian. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ada tempat yang berbeda antara domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ditempatkan, dipisahkan mereka. Mengapa dipisahkan? Nah ini. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Pada domba nih. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi diberikan surga kepada yang sebelah kanan, kepada para domba. Mengapa? Perhatikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan Yesus berkata begini nih. Saya ulangi lagi ya. Kamu memberi aku makan waktu aku lapar. Aku di sini adalah Yesus, guru besar. Aku guru besar. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penderitaan, sakit, engkau melawat aku. Dan seterusnya. Lalu orang-orang benar ini menjawab ayat 37. Katanya, Tuhan, bila manakah atau kapankah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan? Tuhan, kapan sih Tuhan? Kami tidak pernah melihat Yesus lapar dan kami beri Yesus makan. Kami nggak pernah Tuhan. Atau haus dan kami beri engkau minum. Kami juga tidak pernah melihat Yesus haus di depan kami dan kami sodorkan minuman. Kami tidak pernah Tuhan. Lalu dikatakan, bila mana kami melihat engkau seperti sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, dalam penjara, sakit, dan kami melayani engkau? Kapan Tuhan? Pada realitanya Ibu Bapak, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus lapar, haus, dalam penjara, bahkan telanjang, ataupun sakit. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Mengapa Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan? Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri, Tuhan Yesus menjawab demikian. Perhatikan. Di ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan ini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Bayangkan Ibu Bapak, Tuhan Yesus saja menyamakan dirinya sebagai representasi, sebagai perwakilan dari orang-orang yang hina. Kalau engkau melakukan untuk orang-orang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saya senang sekali ketika GKI Kenari mengadakan aksi sosial, memberikan makan gratis kepada orang-orang yang kekurangan, kepada orang-orang yang membutuhkan.
Sama seperti itulah. Itu sama seperti kita atau jemaat Tuhan atau yang gereja GKMI Kenari lakukan melayani orang-orang yang hina. Sama seperti melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, teruslah bersemangat. Layani orang-orang yang tampaknya hina bagi dunia. Tetapi sebenarnya itu adalah perwakilan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang hina seperti ini. Mengapa seperti itu? Ibu Bapak, karena itulah kita bisa belajar. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan mereka. Artinya begini, penderitaan orang-orang ini adalah penderitaannya Tuhan Yesus juga. Orang-orang yang sampai kelaparan, kehausan, bahkan telanjang. Ibu Bapak, siapa sih orang telanjang? Yang ada di jalan-jalan, itu orang gila. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang gila. Artinya begini, Ibu Bapak. Tuhan Yesus ini ingin berkata begini. Hai engkau, anak-anakku yang sedang menderita. Engkau lapar, engkau haus. Bahkan engkau jadi gila. Engkau mungkin ada dalam penjara, engkau sedang sakit. Kalau engkau menderita, aku ini juga menderita. Di samping yang lain, anak-anak Tuhan harus melayani mereka. Kalau anak-anak Tuhan melayani mereka, anak-anak Tuhan juga melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin berkata begini, kalau mereka menderita, aku ini juga menderita sama seperti mereka. Karena itu Ibu Bapak, di pagi hari ini kita belajar, kita punya alasan untuk terus bersukacita. Sukacita yang sejati adalah ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tinggal meninggalkan iman, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan. Tetapi kita terus setia kepada Tuhan Yesus, kepada gerejanya, kepada persekutuan yang diadakan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, jemaat GKMI Kenari, mari kita terus setia ikut Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, sekalipun kita menderita, ingat firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Kita punya alasan untuk menjadi orang-orang yang terus senantiasa bersukacita. Karena sukacita yang sejati tidak tergantung kepada situasi dan kondisi yang kita sedang alami. Tidak tergantung kepada situasi penderitaan yang sedang kita hadapi. Kebahagiaan atau sukacita sejati karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita menderita, Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita juga menderita bersama-sama dengan kita. Ketika kita menderita, kita kehilangan seseorang kita kasihi karena COVID, karena sakit, ketika kita sedang berjuang dalam masalah ekonomi, ketika kita sedang berjuang dalam hidup ini, menghadapi situasi yang berat, Tuhan Yesus bukan sekedar Tuhan yang sekedar bersimpati, oh kasihan anak, tidak. Tetapi juga merasakan tepat perasaan yang sedang kita alami. Karena itu Ibu Bapak, kalau kita merasa dalam penderitaan, dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kok orang tidak mengerti perasaanku? Ingat, ada Tuhan Yesus yang mengerti dengan tepat semua perasaan yang kita alami. Jangan berputus asa. Sekali Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang terakhir, saya akan menyampaikan sebuah klip yang akan membuka pikiran kita. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita.
Setelah kita melihat klip ini, kita tahu, kita semakin yakin, kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Karena itu, mari kita setia ikut Tuhan Yesus. Dan kita akan mengalami sukacita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan. Sebagai kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tertanam dalam di hati kami. Dan kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Memberkati untuk jemaat GKMI Kenari. Memberkati para majelis, para pengurus. Untuk gembala, hamba Tuhan yang ada. Biar berkat penyertaan-Mu menyertai mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus pagari mereka. Lindungi mereka dari segala macam penderitaan virus COVID yang sampai saat ini masih belum mereda. Engkau tolong Tuhan. Dan biarlah kami terus tetap punya pengharapan. Memiliki sukacita sejati. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak sendirian. Ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami, mendatangkan sukacita di dalam segala perkara. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, GKMI Kenari di tempat ini, meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman. Sungguh Tuhan terus memberikan penghiburan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau berbelas kasihan kepada kami semua, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, baik melalui perawatan, melalui perhatian kasih dari segenap anggota keluarga, boleh mendatangkan pemulihan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira menyehatkan tubuh kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam studi yang kami kerjakan, sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya, bahkan melalui segala kesulitan ini, dengan kekuatan daripada Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap, berseru kepada Tuhan Yesus, dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menghadapi berbagai kesulitan yang kami alami. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi kami yang berduka, bagi kami yang bersedih, bagi kami yang mengalami kejenuhan, kesepian, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati kepada kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, bahkan saudara-saudara seiman yang boleh memberikan penghiburan melalui telepon, melalui WA, ataupun setiap kiriman firman Tuhan yang boleh menyegarkan jiwa kami. Meski kami tidak bersama-sama dengan anggota keluarga kami, mereka ada di luar kota, mereka ada di luar negeri bahkan, senantiasa Tuhan ikat kami dengan kasih yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, Jemaat Margorejo, Tuhan Yesus juga senantiasa mengerti, peduli, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Ada damai sejahtera, ada kebaikan yang terus akan dilimpahkan. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto, beserta dengan segenap pengurus, berikan khidmat dalam menggembalakan setiap jemaat-Mu di sana. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami, Kota Kudus, setiap pemerintah daerah, senantiasa Tuhan berikan khidmat bijaksana, sehingga setiap kebijakan demi kebijakan itu mendatangkan kesejahteraan, keamanan, bahkan kebaikan di Kota Kudus ini. Mengucap syukur untuk pengendalian virus COVID-19 yang dapat
terus mengalami perbaikan, mengalami pemulihan di tengah masyarakat. Ajar kami terus tetap waspada, menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, dan kami menjaga kesehatan kami sedemikian rupa di tengah berbagai kegiatan yang harus kami lakukan dalam keseharian kami. Berkati ya Tuhan Kota Kudus ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kesejahteraan bagi semua masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Kau berkati untuk pemerintahan yang sedang melayani saat ini. Tuhan akan memberkati setiap proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan, semua dapat berjalan dengan baik, dan itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Cukupkan akan segala kebutuhan dana, dan Tuhan lindungi untuk setiap tenaga kerja, sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan ini. Engkau yang lindungi dan Engkau memberikan keselamatan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang memberikan persembahan, kuduskan, layakkan persembahan ini untuk mendukung setiap pelayanan di gereja ini dan mendatangkan berkat bagi jemaat dan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa kita untuk bangsa yang kita cintai. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan melawat bangsa Indonesia, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Doa kita pula, kiranya Tuhan memakai kita untuk kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, memberkati bangsa ini, sehingga Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Sebuah pujian yang menjadi doa buat kita semuanya. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari kita berdiri bagi bangsa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ucapkan berkat,
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang cepat untuk bangkit berdiri bersama-sama sebagai komunitas Menonet. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Kenari Kudus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yotam Sukiyono yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita semua, memberkati kita semua melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan sungguh Tuhan memberkati hamba-Nya ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja, dan bagi keluarga. Jemaat kasih Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian diserahkan langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di layar hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa setelah melakukan transfer memberikan keterangan kepada majelis supaya kami dapat memberikan laporan secara lebih tepat dan lebih benar. Jemaat kasih Tuhan, minggu depan kita memasuki bulan yang baru, September 2021. Kami, Majelis Jemaat GKM Kenari, merencanakan
ibadah-ibadah yang diadakan pada bulan September dilaksanakan secara onsite di gedung gereja dan juga akan disiarkan secara live streaming. Untuk beberapa komisi nanti ada beberapa ibadah-ibadah khusus yang akan diselenggarakan, nanti akan diumumkan melalui grup WA yang ada di dalam jemaat. Diingatkan kembali, ketika minggu depan kita beribadah di gedung gereja, protokol kesehatan selalu harus diterapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin beribadah di gedung gereja, jangan lupa mengenakan masker, mengenakan face shield, dan sebelum memasuki ruang ibadah ada beberapa protokol yang harus dilakukan, nanti akan disampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk membawa sertifikat vaksin atau kartu vaksinasi. Ya, kita tidak tahu apakah dapat dilaksanakan secara baik ibadah kita, tapi kita percaya melalui ibadah demi ibadah yang diselenggarakan, jikalau nanti ada tim Satgas atau dari Dinas Kesehatan yang datang melihat, kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan diingatkan kembali untuk putra-putri, Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan mengikuti katekisasi prabaptis, jangan lupa esok hari adalah batas pendaftaran terakhir, dan untuk pelaksanaan nanti akan diumumkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atau kepada putra-putri Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.